أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله. Kalau Tuhan ke kota Rengat, bawalah durian dari Pekanbaru. Asik. Salam ini, salam doa selamat. Yang menjawabnya insya Allah sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha ilayna ahsanal bashar. Wa huwa alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Allahumma Muhammad wa ala salli alihi. wa sallim wa barik alaihi. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Wahai orang yang beriman, jauh-jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi ayat ini selain memerintahkan kepada kita untuk minta pertolongan dari Allah agar terhindar dari siksa neraka, juga ayat ini merupakan adalah ayat nasihat bagi orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman itu juga butuh nasihat. Orang-orang beriman itu juga harus dinasehati. Jadi tidak ada level aman dalam kehidupan ini. Dan pada kesempatan hari ini, kita insya Allah hanya mengulang kaji, bukan menasehati. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, siapa yang mencintaiku kata Rasulullah, maka ia akan bersamaku di surga. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita lakukan pada malam hari ini, insya Allah ini adalah bukti betapa kita mencintai beliau, yang insya Allah nanti dapat bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Mukarram al-Muhtaram, Syekhuna al-Azim, Ulama'ul Kabir, Syekh Salman, Ra'isul Madrasah, para muallim, muallimat, para mujahid, mujahidat, para asatid wal asatidat, para murid, para santri, para orang tua, ayah bunda, majelis guru yang tak mampu saya sebutkan satu persatu, tapi insyaallah pertemuan online kita pada hari ini insyaallah menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah berikan kepada kita keberkahan di setiap ilmu-ilmu yang disampaikan dan ilmu yang diterima. Amin. Allah jadikan murid-murid kita adalah murid-murid yang saleh. Murid-murid yang bersih hatinya, luas pengetahuannya, terkabul cita-citanya, sehat badannya, berkah kehidupannya. Amin. Murid ataupun anak-anak kita yang mampu membahagiakan kita di dunia ini, yang juga akan selalu melantunkan doa kita sepeninggalan kita dari kehidupan ini. Amin. Allahumma amin. Ayah bunda, para muallim wal muallimat, para asatid wal asatidah yang dimuliakan Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat kebaikan, nikmat hadir dalam majelis online. Walaupun majelis ini majelis online, tapi insya Allah pahalanya offline. Amin. Kalau pahalanya online, paksa kita download lagi kan gitu. Insya Allah pahalanya ini offline. Karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim.
Dan kita juga bersyukur kepada Allah masih terpanggil hati kita, masih tersentuh hati kita untuk mensekolahkan anak kita di tempat yang memang fokus terkait untuk pembinaan karakter Islam. Nah, kita juga bersyukur kepada Allah terpanggil hati kita, tersentuh hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini. Ada ucapan seorang ulama namanya Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi, ulama Mesir. Beliau membuat kitab, membuat buku, judul bukunya itu adalah Ar-Rizqu. Di situ beliau katakan, banyak rezeki yang dianggap orang penting, banyak rezeki yang dianggap orang baik. Tetapi dari sekian banyak rezeki itu, ada yang mengatakan rezeki harta, ada yang mengatakan rezeki umur, ada yang mengatakan rezeki kesehatan, ada yang mengatakan rezeki pangkat. Tapi dari sekian banyak rezeki itu, kata beliau, ada satu rezeki yang terbaik. Ada satu rezeki yang paling mahal, yaitu rezeki masih melakukan kebaikan. Rezeki masih terpanggil hati untuk taat. Rezeki masih tersentuh hati untuk dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini adalah rezeki yang paling mahal, ini adalah rezeki yang paling baik. Dengan bersyukur kita, insya Allah Allah tambahkan ketaatan-ketaatan kepada kita. Amin. Allahumma Amin. selawat kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mari kita melaksanakan selawat. Karena memperingati Maulid Nabi ini tak bisa kita pisahkan dengan selawat. Berselawat kepada Rasulullah adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah. Berselawat kita kepada Rasulullah dalam hal memperingati Maulid ini, insya Allah nanti akan menjadi cerita indah kita kepada Rasulullah di saat bertemu dengan beliau. Mari sejenak kita berselawat. Berselawat, hadirkan cinta, hadirkan rindu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Ia telah menjadikan kita umatnya dan begitu besar kasih sayangnya kepada kita. Sama-sama kita berselawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika ya Rasulullah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih dikasih kesempatan bersilaturahim dengan orang-orang baik, dengan orang-orang hebat di Al-Fikir ini. Senang sekali, bersyukur sekali bisa bersamai para ayah bunda sekalian. Pada kesempatan hari ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW selalu dikedepankan sebuah pertanyaan terkait dengan ada yang tak mau memperingati Maulid ini. Ngapain kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Kan begitu. Ada yang tidak setuju dengan peringatan Maulid ini. Sehingga dengan ketidaksetujuan ini dia tidak memperingati Maulid. Tapi acara yang sama dia buat, cuma namanya saja tidak Maulid. Mungkin namanya diganti dengan tabligh akbar, mungkin namanya diganti dengan seminar dan lain sebagainya. Tapi dia buat di waktu yang sama, dia buat di tempat yang juga orang-orang para yang mencintai Maulid ini memperingatinya. Nah, terkait dengan pertanyaan
Apakah merupakan hal yang baik kita memperingati Maulid ini? Jawabannya adalah ini merupakan perbuatan yang baik sekali. Bahkan kata Imam As-Sayuti dalam fatwanya dia mengatakan memperingati Maulid Nabi ini adalah bid'ah hasanah yang pelakunya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita memperingati Maulid ini, walaupun ini dikatakan bid'ah tapi disebut dengan bid'ah hasanah, yang melakukannya dapat pahala. Apakah ada bid'ah hasanah? Dalam mazhab Imam Syafi'i, bid'ah itu memang dibagi dua. Ada bid'ah hasanah, itulah bid'ah yang mendapat pahala. Ada bid'ah yang sayyi'ah, itulah bid'ah yang masuk ke dalam neraka. Tapi kami baca hadisnya cuma satu saja. Bukankah Rasulullah sudah katakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar? Bukankah setiap bid'ah itu adalah sesat dan sesat itu masuk neraka? Hadis ini memang benar, tapi penjelasan dan pemahaman hadis ini yang perlu kita pahami. Yang paling paham terkait dengan hadis ini adalah ulama hadis kita. Di antara sekian banyak ulama yang hafal hadis itu adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali. Sehingga mereka punya murid yang begitu juga baik, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hambali juga, yang dimaksud dengan bid'ah di dalam hadis tadi adalah bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk, yang pelakunya akan menyebabkan masuk neraka. Tapi kalau bid'ah hasanah, kalau bid'ah yang baik, maka pelakunya masuk ke surga, insyaallah. Insyaallah yang melakukan ini masuk surga semuanya, insyaallah. Yang nonton masuk surga, insyaallah. Yang satu kamera bertiga tadi ya, insyaallah semuanya masuk surga, insyaallah. Nah, dengan peringatan Maulid ini, insyaallah. Amin. Amin. Kemudian terkait dengan kenapa kita harus memperingati Maulid ini, alasannya adalah ini meneruskan kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Jadi ada orang yang tidak memperingati Maulid Nabi ini karena alasan Nabi tak memperingatinya. Kalau Nabi tak memperingatinya, ngapain kita peringati? Dan tidak diperingati juga pada masa sahabat. Jadi kalau Maulid ini baik, pasti sahabat memperingatinya. Namun sahabat tidak ada memperingatinya. Lalu kenapa kita harus memperingati? Kan begitu. Nah, ada yang berargumen seperti ini. Tapi kita sampaikan, tidaklah semua yang tidak dilakukan sahabat tak boleh kita buat. Karena sahabat punya prioritas pada masanya. Sahabat itu punya tugas yang harus dituntaskan, punya masalah yang harus diselesaikan, punya kewajiban yang harus ditunaikan pada masanya. Sehingga kalau kita kaji fikih, tidak semua yang tidak dilakukan sahabat kita tak boleh buat. Dan tidak semua juga yang dilakukan sahabat kita harus buat. Karena terkait dengan amaliyah sahabat itu tidak termasuk di 3 dalil yang mu'tabar. Dan insya Allah kita sudah paham. Lalu apakah Nabi memperingati hari kelahirannya? Nabi memperingati hari kelahirannya. Kita dengar hadis terkait dengan puasa hari Senin. Ya. Puasa hari Senin itu, kan Nabi ditanya tuh, kenapa dia puasa hari Senin. Kata Nabi apa? Hadza yaumul wulid. Ini hari aku dilahirkan. Jadi Nabi tiap pekan memperingati hari kelahirannya. Nah kita setahun sekali pun jadilah. Dan banyak peringatan-peringatan setahun sekali. Jadi kena bahasanya setahun sekali, akhirnya hampir setiap hari itu peringatan. Hampir setiap bulan itu ada peringatan. Ada misalkan, ya yuk peringatan 17 Agustus setahun sekali gitu kan. Itu peringati. Kemudian peringatan Hari Ayah gitu, itu setahun sekali juga diperingati. Peringatan Hari Ibu setahun sekali juga diperingati. Hari Guru setahun sekali diperingati. Hari Buruh setahun sekali diperingati. Hari Pahlawan setahun sekali diperingati. Hari Pancasila setahun sekali diperingati. Terus pemberontakan G30 SPKI setahun sekali diperingati. Akhirnya hampir tiap minggu itu memperingati hari-hari besar. Gitu. Jadi ada hari ayah, hari ibu. Gitu. Nah, kalau di medsos-medsos itu kita dengar kalau hari ibu itu tanggal 22 Desember. Padahal kalau kita kaji tanggal 22 itu bukan hari ibu. 22 itu hari ayah.
bukan hari ibu. Kenapa? Karena ada lagunya. Kan udah diajarkan lagu satu-satu. Nah, jadi dua-dua itu sayang ayah, itu hari ayah. Hari ibu kan gitu. Jadi banyak peringatan-peringatan hari-hari lain. Yang itu kita peringati gitu. Yang belum tentu berpengaruh tentang akhirat itu. Lalu Nabi, peringatan hari Nabi, lahir Nabi ini kok tidak diperingati, yang dia sudah pasti akan memberikan syafaat untuk sahabat. Ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita peringati. Lalu bagaimana cinta Rasulullah kepada kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cintanya kepada kita ini melebihi cinta kita pada diri kita sendiri. Suatu mukjizat, suatu nikmat terbesar adalah kita diberikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak bisa kaji, kita tak bisa bayangkan kalau kita ini umat Nabi Nuh. Kalau umat kita ini adalah umat Nabi Nuh, udah banyaklah kapal-kapal sekarang. Udah tenggelam banyak manusia. Diajak pengaji tak mau. Diajak berbuat baik, diejek. Ada orang yang berbuat baik, disepelekan, dihina. Ada orang-orang baik ingin melakukan kebaikan dalam hal yang lebih besar, tak dikasih amanah. Yang bohong dianggap jujur, yang jujur dianggap bohong, beribadah tidak, bermaksiat lancar. Kalau kita ini umat Nabi Muhammad, kalau kita ini umat Nabi Nuh, pasti udah selesai. Inni da'utu qaumi laila wa nahara, kata Nabi. Aku sudah berdakwah kepada kaum itu siang malam. Lam tajidu minni illa firara. Tapi mereka itu banyak yang tak mendengar. Maka Allah suruh Nabi Nuh buat kapal. Buat kapal Nabi Nuh ini. Lalu selamat yang beriman, tenggelam yang tak mau mengikuti Nabi Nuh. Tapi alhamdulillah kita bukan umat Nabi Nuh. Sehingga yang tak ikut pengajian pun masih sehat-sehat saja. Yang bermaksiat pun masih juga berani menunjukkan kemaksiatannya, dan bahkan berani upload mengatakan dirinya adalah pelaku kemaksiatan. Masih aman-aman saja. Yang tak sholat pun masih sehat-sehat, masih beraktivitas. Nah, ini adalah keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Tak disiksa orang-orang seperti itu di dunia ini. Lalu kita bersyukur kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini umat Nabi Saleh, nauzubillah, yang tak sholat itu udah jatuh, udah ditimpa dia dengan batu-batu kerikil. Yang tak beriman, yang pakai santet, yang pakai dukun, yang pakai pelet, yang pakai hipnotis, semua kemaksiatan itu, yang berzina, yang melakukan hal-hal kemaksiatan, itu sudah hancur dengan batu-batu. Tapi alhamdulillah kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Besarnya cinta Nabi Muhammad itu, bahkan Nabi Muhammad mencintai kita lebih besar daripada ia mencintai kepada dirinya sendiri. Ini dapat kita baca kisah tentang Nabi Muhammad ketika syakaratul maut. Di saat malaikat maut ingin menjemputnya, Nabi Muhammad yang dia tanya kepada malaikat maut, salah satunya adalah Aina Jibril, mana Jibril? Lalu Nabi Muhammad mengatakan inna fis sama yantazir, dia menantimu di langit, kata malaikatul maut. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, tolong tanyakan kepada malaikat Jibril, bagaimana kaifa hal ummati ba'da mamati, bagaimana nasib keadaan umatku sepeninggalanku. Nah, di saat malaikat maut sudah datang, di saat malaikat maut mau mencabut nyawanya, di saat malaikat maut sudah memberikan batas akhir dari kehidupannya, Nabi Muhammad tak bertanya siapa nanti yang menjaga ladang-ladangku, siapa nanti yang menerusi dakwah, siapa nanti yang mengurusi kebun-kebunku, siapa yang nanti mengurusi ternakku, siapa nanti yang mengurusi rumah anak dan istrimu. Nabi tak tanya itu. Tapi yang Nabi tanya adalah bagaimana keadaan umatku sepeninggalanku. Maka Rasulullah SAW mendapat jawaban.
dari Allah melalui lisan malaikat Jibril. Allah mengatakan, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan mengazab umatmu wahai Nabi Muhammad selama mereka beristighfar. Ini adalah buah dari permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tak izinkan masuk surga kecuali umat Nabi Muhammad dulu yang masuk ke dalam surga itu. Ini adalah permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cintanya yang paling sempurna itu, di antara sekian-sekian banyak sempurna cintanya, ketika malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk meminta kepada Allah agar Allah panjangkan umurnya lagi. Allah kasih kesempatan, karena kita tahu umur Nabi Muhammad itu meninggal pada tahun kurang lebih 63 tahun usianya. Tapi ditawarkan untuk minta kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya. Karena setiap Nabi doanya mustajab. Tapi Nabi Muhammad tak meminta itu. Lalu malaikat Jibril bertanya, kenapa engkau tak minta padahal doamu mustajab? Kata Nabi Muhammad SAW, doa yang mustajab itu akan kusimpan. Doa yang mustajab itu akan kuucapkan kepada Allah nanti di hari kiamat. Nanti di yaumul mahsyar. Di situ aku akan bermunajat kepada Allah. Ya Allah ummati sallim sallim. Ya Allah ummati sallim sallim. Doaku yang mustajab itu akan kumintakan kepada Allah nanti di akhir di yaumul mahsyar. Ucapan yang akan dipinta Nabi Muhammad kepada Allah, doa yang akan ia panjatkan adalah, ya Allah, ini adalah umatku, selamatkan, selamatkan. Ya Allah, ini adalah umatku, selamatkan, selamatkan. Begitulah Nabi Muhammad SAW cintanya kepada kita. Dia punya doa yang mustajab, tapi dia tak ucapkan untuk dirinya. Dia punya doa yang mustajab, tapi dia tak ucapkan untuk keberlangsungan kehidupan bangsa Arab saja. Tapi doanya yang mustajab ia ucapkan nanti di yaumul mahsyar untuk menyelamatkan semua umatnya, yang insya Allah kita mendapatkan doa-doa tersebut. Amin. Allahumma. Lalu terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW yang ketiga ini, yang pertama adalah dasar hukumnya, boleh dirujuk kitab-kitab di antaranya Imam Asy-Syafi'i membolehkan peringatan Maulid ini. Yang kedua, Maulid ini adalah bukti cinta kepada Rasulullah SAW, karena Nabi juga mencintai kita melebihi dari diri. Dan kita tak akan dikatakan beriman kalau kita tak mencintai Nabi. Nah, kemarin itu heboh dengan ada gambar ya, yang hampir setiap grup-grup WA itu berisikan tentang ancaman begitu, sampai insya Allah kita siap untuk boikot begitu. Nah, terus ada kata kawan tuh, nanti kalau kita boikot produk Prancis, nanti Prancis boikot produk SMK, gitu. Mobil SMK kita itu di mana? Kan gawat ceritanya. Dihina Nabi gitu, ya. Dibuat karikatur gitu. Udah dibuat karikatur begitu, lalu ditulis keterangan kalau itu adalah Nabi Muhammad, nabinya orang Islam. Marah. Lalu ada juga orang Islam yang tak marah. Dia bilang apa? Jangan marah, tidak boleh marah-marah. Tapi ketika artis kesukaannya dihina, dia marah. Dia betul kan? Artis kesukaannya dihina, dia marah. Tapi ketika Nabi dihina, dia bilang tak boleh marah-marah. Kita ini diajarkan tak boleh marah oleh Nabi gitu. Itu dalilnya. Tapi ketika artis kesukaan dia dihina, dia marah. Ini kan perlu diperbaiki. Insya Allah generasi Al-Fikri adalah generasi yang salimul akidah, matinul khuluq insyaallah. Amin. Sempurna, akhlaknya juga mulia insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu terkait dengan gambar tadi itu yang mereka buat keterangan, ini saya dulu, tapi ini jangan dicontoh ya untuk wali-wali murid, untuk murid-murid Al-Fikri ini jangan dicontoh. Ini kisah saya dulu, karena teringat ada orang berani menggambar. Ini saya kaitkan dengan kisah Mood, Sarif, mood, lagi mood. Ya. Menggambar, kemudian dia buat keterangannya. Lalu teringat saya kisah dulu tuh SD, ini kisah SD ini. Tapi ini jangan dicontoh, udah saya buat warning ya, tidak untuk dicontoh. Nah, gitu ya. Jadi pas SD dulu tuh, saya memang orang yang tidak mau berantem. Apapun masalahnya coba tidak berantem, karena memang pesannya begitu.
Tapi suatu hari ada ribut-ribut sama kawan dan saya coba menahan diri. Saya tidak mau merantau. Tapi kawan nih orang pihak ketiga nih, memang orang ketiga nih luar biasa. Bikin rusuh kalau orang ketiga. Gitu. Nah, jadi orang ketiga ini supaya kita mau berantem, caranya dia buat gambar kepala laki-laki di pasir tuh, dia gambar kepala laki-laki itu, lalu dia tulis di situ, ini ayah Arif katanya. Dipijak sama kawan tuh tadi gambar tuh. Di situ saya marah. Karena dia tulis itu ini ayah Arif. Kalau dia tidak tulis saya akan marah. Jadi memang kita ini ditunjukkan kemana kita berpihak, gitu ya. Kemana kita berpihak. Dunia ini sekarang lagi mencari ini siapa pengikut siapa yang baik. Gitu. Boleh baca kisah semut yang membawa air untuk menyiram api yang membakar Nabi Ibrahim. Itu bagus tuh kisahnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim dibakar, semut itu berlari untuk mencari air. Dan kita tahu kalau semut cari air seberapa liter lah dapat dia kan gitu. Nah, sampai liter mana enggak. Sedikit aja dia dapat, secuil gitu. Ya, ujung lidi dia bisa bawa. Lalu jumpa dengan semut yang lain. Nah, ini sesama semut itu luar biasa ramah ya. Boleh juga lah kita belajar dari ilmu semut ya. Bagaimana sopannya, bagaimana santunnya kalau bertemu. Nah, ini kadang ada orang senyumi marah ya. Kenapa senyum-senyum ngejek ya? Disenyumi marah gitu kan. Tak disenyumi marah juga. Sombong kali ya, nggak senyum-senyum lagi. Susah gitu kan. Awak senyum marah, dibilang ngejek. Tak senyum juga, dibilang sombong. Tak boleh kita belajar terkait dengan ilmu semut ini. Ini luar biasa. Mereka saling jumpa itu saling sapa. Kalau jumpa saling sapa. Kemudian jumpa dengan semut yang lain, ditanya, ini bahasa semut ya, bahasa semut yang dibahasakan oleh manusia gitu. Ini kira-kira bahasanya begitu. Ditanya, ini air untuk apa? Lalu semut ini bilang, ini air akan kugunakan untuk menyiram api yang membakar Nabi Ibrahim. Lalu semut tadi itu yang nanya tadi heran, air yang kau bawa ini sedikit, please deh, gitu kalau saya. Air yang kau bawa ini sedikit, sedangkan api yang membakar Nabi Ibrahim itu banyak. Gitu. Air ini tak akan memadamkan api. Air ini tak akan mendatangkan manfaat kepada api itu, karena api yang begitu luas, air yang kau bawa sedikit. Lalu kata semut tadi apa? Aku tahu air ini tidak akan bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi dengan aku mencari air ini, aku bisa membuktikan kepada siapa aku harus berpihak. Jadi kita di saat ini gonjang-ganjing dunia ini, keadaan negara, keadaan internasional macam-macam, ingin menunjukkan kepada siapa kita harus berpihak. Jadi keberpihakan itu merupakan suatu bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai Rasulullah, mencintai kebaikan, itulah dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salah satu jalannya, bukan ini satu-satunya, tapi ini salah satu jalan. Nah, kemudian dari peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW yang ini juga menjadi insya Allah bisa diamalkan bagi kita semua adalah quwwatul iradah, keinginan yang kuat luar biasa, keinginan yang kuat. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, kita harus punya keinginan yang kuat. Nah, ini terkhusus untuk murid-murid ya, Al-Fikri, punya keinginan yang kuat. Tidak boleh lagi bahasa saya tidak bisa, saya tidak mungkin bisa, saya tidak sanggup, tidak ada lagi bahasa-bahasa begitu. Quwwatul iradah, keinginan kuat. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama pamannya beternak, berdagang, itu sudah dilarang oleh teman yang kau masih kecil, jangan dulu. Tapi karena Nabi Muhammad ini punya keinginan yang kuat, akhirnya dia sukses menjadi pedagang. Jadi kunci dalam menuntut ilmu ini
adalah keinginan yang kuat. Nah, nanti para ustadzah, para guru boleh dikritik kalau salah ya. Nah, prinsipnya enggak ada yang bodoh, enggak ada yang pintar. Itu saya yakin dengan itu. Manusia ini Allah ciptakan tak ada yang bodoh, tak ada yang pintar. Karena kalau Allah ciptakan manusia itu bodoh, kalau Allah ciptakan manusia itu pintar, berarti ada satu hal yang memang mungkin bisa kita bahasakan ada ketidakadilan gitu ya. Tapi nyatanya, dan ini hasil penelitian juga, saya tidak tahu siapa yang menelitinya gitu. Tidak ada manusia yang pintar dan manusia yang bodoh. Yang ada itu adalah yang sungguh-sungguh atau tak sungguh-sungguh. Kalau dia sungguh-sungguh dia dapat. Kan itu peribahasanya menjadda wajada. Kan begitu. Sungguh-sungguh dapat. Nah, saya tidak bisa mungkin ranking 1. Mungkin yang ranking 1 itu dari dulu dia terus. Saya tidak akan mungkin bisa. Tidak. Menjadda wajada itu kunci. Kalau kita sungguh-sungguh dapat. Nabi Muhammad sukses dari masa usia kecilnya. Di masa usia mudanya dia sukses. Jadi pedagang dia sukses, jadi peternak dia sukses, jadi anak dia sukses. Ada kesungguhan dalam dirinya. Sungguh-sungguh dia dalam keseharian. Jadi kita mencontoh ini sebagai suri teladan. Karena kita yakin dengan peringati Maulid ini kan salah satunya adalah mentauladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang Allah puji Nabi Muhammad itu sendiri. Kemudian Allah katakan warfa'na laka dzikrak, Allah tinggikan. Jadi yang pertama yang harus kita contoh adalah kesungguhan. Mungkin ada satu wali murid yang bisa, tapi ini di mood Ustaz ya, atau bisa nanti dibuka satu wali murid yang ingin anaknya bercita-cita jadi apa gitu. Nah, boleh. Boleh Ustaz. Oke. Satu dari wali murid mungkin bersedia menyampaikan anaknya diharapkan menjadi apa gitu. Atau bahasa singkatnya cita-citanya apa gitu. Oke. Pengen jadi apa? Satu wali murid saja mungkin bersedia. Ya, silakan Ayah Bunda, karena ini harapan doa, nggak usah malu-malu untuk disampaikan ya. Silakan salah satu. Ucapan itu jadi doa enggak Ustaz ya? Betul Ustaz. Ini untuk berlangsungan materi nih. Kalau nggak ada yang jawab, materinya berhenti nih. Ayo, Ayah Bunda sekalian, silahkan. Harapan ataupun keinginan terhadap Ananda, pengen jadi apa? Atau sebagai apa nantinya? Satu wali murid saja. Ya, satu orang. Silakan Ayah Bunda. Insya Allah hadiahnya menyusul. Dari Ustaz Arif, bukan Ustaz? Ya, ini identik dengan hadiah biasanya Ustaz. Iya, boleh. Hadiahnya dari Allah langsung ya, Ayah Bunda silakan. Karena seseorang yang mengungkapkan harapan itu insya Allah menjadi doa ya. Betul. Ayo silakan Ayah Bunda sekalian. Tahu Sairin juga sebagai orang tua siswa nih Ustaz. Oh di mood. Iya, masih di mood ada ya. Oh gitu. Oke, silakan Ustaz. Silakan. Halo, Oh ya, Bunda Syakila Dua Alusari. Ya. Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan doanya dijabah oleh Allah. Anak pengen sekali anak-anak hafiz Quran. Amin. 30 juz. Amin. Semoga keinginan itu bisa tercapai karena hari ini pun belajar Al-Quran kayaknya masih mut-mutan gitu. Makasih Ustaz doanya. Insyaallah. Makbul insyaallah. Doa Ibu insyaallah dikabulkan Allah. Amin. Amin. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Terima kasih. Jadi harapan dari seorang ibu adalah berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah, berharap anaknya bisa menjadi hafiz Quran. Insyaallah Allah kabulkan. Amin. Nah, jadi ini salah satu bentuk besarnya keinginan kita terhadap anak-anak kita kan.
Besar harapan kita untuk anak-anak kita, masa depan anak kita. Atas kemanfaatan dia untuk agama, kemanfaatan dia untuk kita, kemanfaatan dia untuk negeri ini, itu besar betul harapan kita kepada anak-anak kita. Nah, jadi terkait dengan bisakah anak kita mencapai cita-citanya, bisakah anak kita kabul cita-citanya, pertama insya Allah tadi kita sampaikan tidak ada anak yang tidak pintar, ya. Semua anak itu kualitasnya sama. Semua anak itu kualitasnya sama. Dia bisa hafiz Quran dalam waktu setahun. Anak saya kok tidak bisa, Ustaz. Karena Al-Quran ingin berlama-lama dengan anak kita. Anak mereka sebulan sudah dapat 1 juz. Anak saya sebulan baru dapat setengah juz atau 2 lembar bahkan. Biarkan saja. Nanti Al-Quran yang akan memberikan dia kemudahan. Jadi tidak ada yang pintar, tidak ada yang tidak pintar. Yang ada adalah kesungguh-sungguhan. Nah, itu adalah cita-cita mulia, keinginan yang mulia. Anak kita yang jadi hafiz Quran. Mungkin orang wali-wali murid yang lain ada anaknya ingin menjadi misalkan gubernur, anaknya ingin menjadi imam, anaknya ingin jadi anak saya adalah anak yang pengusaha, yang saleh, yang hafiz dan macam-macam. Yang pertama disiapkan adalah mental orang tuanya. Mental orang tua. Dan Nabi Muhammad coba kita lihat. Selain itu menjadi kebiasaan orang Arab, tapi memang sudah terbina mental dari ibu Nabi Muhammad SAW. Mental apa itu? Mental kesungguhan dan doa serta keridhaan. Kita tahu kisahnya ketika Nabi Muhammad lahir, wajahnya tampan, kemudian selama mengandung ibunya tidak ada merasa kesakitan, melahirnya pun Allah berikan kemudahan. Begitu indah wajah Nabi Muhammad itu ketika dilihat. Tidak ada wajah seindah itu orang Arab melahirkan. Tapi apa yang dilakukan? Tetap harus berpisah dengan anak. Ibunya harus kuat menerima perpisahan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad akan disusui di daerah Sa'di, ya. Kalimatus Sa'diyah. Jadi Sa'diyah itu adalah nama tempat. Dan itu kalau orang Arab biasa itu di ujung namanya adalah nama tempatnya. Imam Al-Bukhari itu kan nama tempatnya. Kalau sekarang kalau kita kenal kalau disebut Bukhari kadang terkait dengan nama tempat. Sekarang banyak yang membuat begitu. Kalau dia orang Kampar, Al-Kampari dia buat kan. Kalau dia orang Bengkinang, Bengkinangi gitu deh. Kalau dia orang Meranti, Al-Marantiwi gitu. Nah, itu mencontoh kebiasaan-kebiasaan orang Arab. Nah, jadi perpisahan itu kan merupakan hal yang bukan biasa. Karena anak ini anak istimewa. Tapi kuat ibunya. Dan kisah ibu yang kuat ini juga. Jadi memang doa, selain doa juga kesungguhan orang tua itu menjadi nilai penentu seorang anak. Sedikit saya sampaikan kisah Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini bisa menjadi motivasi kita bahwasanya kekuatan dukungan yang luar biasa meskipun orang tua menangis, meskipun orang tua itu menderita, meskipun orang tua itu susah, tapi dia yang inginkan anaknya punya ilmu, beramal, hafiz Quran, penderitaannya akan dia lewati dengan senyum meskipun hatinya menangis. Kisah dari ibu Imam Syafi'i. Nah, ini insya Allah juga bisa memotivasi kita. Boleh nanti dibaca biografi Imam Syafi'i, itu banyak bukunya. Kalau tak dijumpakan kisah ini berarti tak ditulis oleh penulisnya. Kisah dari ibu Imam Syafi'i ini apa? Kita kenal kisah Imam Syafi'i ini mirip betul dengan kisah Rasulullah. Ia lahir, ia tak jumpa dengan ayahnya. Lahir dia tak jumpa sama ayah. Kemudian di usianya yang tak sampai 5 tahun, itu Imam Syafi'i sudah dibawa oleh emaknya ke kota Mekah. Imam Syafi'i lahir di Irak. Orang Irak Imam Syafi'i.
kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekah. Naik apa mereka berangkat? Naik onta. Imam Syafi'i bukan orang yang kaya sehingga mampu membeli onta ataupun menyewa onta. Naik pesawat, saat itu belum ada pesawat. Naik kapal, tidak ada jalan laut yang bisa mereka tempuh karena uangnya untuk biaya itu mahal. Jadi bagaimana ibunya dari Irak ke Mekah membawa anak usia yang tak sampai 5 tahun ini dengan berjalan kaki, dengan berjalan kaki wali murid yang dimuliakan Allah. Kita tak sanggup bayangkan jalan yang bukan aspal, jalan batu-batuan, bukit panas, seorang ibu sendiri itu membawa anaknya dari Irak ke Mekah berjalan kaki. Kenapa? Karena ibunya ingin anaknya ini menjadi anak yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Imamul Alam, itu dia inginkan. Anak harus menjadi ulama dunia, itu yang dia inginkan. Maka dia beli harga itu dengan dia berjalan kaki. Harga keinginan anaknya menjadi ulama dunia, dia beli dengan sanggup berjalan kaki. Sampai di kota Mekah, diserahkanlah anak ini kepada ulama-ulama Masjidil Haram, ulama-ulama Mekah ketika itu. Setelah selesai serah terima, Ibu Imam Syafi'i, kalau bahasa kitanya pamitan gitu dengan Imam Syafi'i. Dia akan pulang ke Irak. Lalu Imam Syafi'i menangis. Anak umur 5 tahun ditinggal oleh ibu di kota yang dia tidak tahu siapa akan menjaganya di situ. Kata Imam Syafi'i, apa tak di sini saja kita tinggal? Kata maknya, tak mungkin kita tinggal di sini. Sedangkan di sana kita masih ada saudara, di sana kita masih ada kewajiban. Mak harus balik. Lalu kata Imam Syafi'i, kapan kita jumpa lagi? Kata maknya ini, berdoa saja kepada Allah. Kalau Allah izinkan kita bertemu di dunia ini, alhamdulillah. Jika tidak, mohon kepada Allah agar Allah kumpulkan kita di surga. Tapi satu pesan mak, engkau harus menjadi ulama dunia. Dibeli oleh seorang emak, perpisahan dengan anak ini kan luar biasa. Hebat, dan tak semua orang tua sanggup membeli harga sebuah kesuksesan. Nah, ini bisa menjadi tauladan bagi kita. Maka peribahasanya Pak, tarjun najata walam tusallik masalikuha fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Bagaimana mungkin kita mengharapkan hal yang besar, hal yang akan diperoleh oleh anak sesuatu yang besar. Ingin menjadi anak kita ingin menjadi anak sesuatu yang menjadi anak yang hebat. Sukses, tarjun najata. Walam tusallik masalikuha, tapi kita tak sanggup menempuh jalan supaya anak kita bisa hebat tadi, supaya anak kita bisa banyak manfaatnya, banyak kebaikannya untuk alam, untuk dunia, untuk agama ini. Tapi kita tak sanggup menempuh jalannya. Baru ditanya 5 kali oleh anak tentang satu pelajaran, udah, gitu kan? Kultumnya sampai 15 menit. Baru anak nanya tentang pelajaran fikih misalkan, udahlah nak, kalau tak tahu tak usah belajar, tak usah tanya emak lagi gitu. Tak usah tanya umi lagi, tak usah tanya bunda lagi. Kalau tak tahu mati kan aja HP itu. Emak pusing nih mikirkan cabai yang harganya turun naik terus, semalam harganya 38 sekarang udah 40. Kau tambah lagi dengan pertanyaan soal-soal sekolah, pusing emak. Tarjun najata walam tusallik masalikuha. Kita harus siap menempuh mahalnya, membayar mahalnya jalan itu, sulitnya jalan itu. Kenapa? Fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Karena kapal atau sampan itu tak akan bisa mampu berlayar di atas daratan. Jadi para wali murid yang dimuliakan Allah, kita berharap anak kita menjadi orang hebat, anak kita menjadi orang yang mulia, itu kita yang menjadi penentunya. Sekuat apa kita ingin mengantarkan anak kita menjadi orang hebat. Sekuat ibu Imam Syafi'i berjalan kaki menahan lapar, menahan kerinduan.
karena ingin menjadi anaknya menjadi ulama dunia. Kuat-kuat kita terhadap ini. Dan itu adalah contoh suri teladan yang terpatri kuat dalam ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aminah radhiyallahu anha. Jadi Ustaz Sabir yang dimuliakan Allah, merasa cukup peringatan Maulid kita malam hari ini. Udah jam 21.15, ya, udah hampir setengah 10. Ya. Jadi para wali murid yang dimuliakan Allah, banyak nilai-nilai tauladan yang harus kita kaji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya, dalam akhlaknya, dalam kebaikan. Dan pesan saya ya, terkait dengan Maulid ini terus untuk wali murid, pesan untuk pribadi sendiri, untuk kita semua, ingatlah kalau kita ini adalah madrasatul ula. Kalau kita ini orang tua ini adalah kunci dari sekolah anak kita. Kita inilah penentu pendidikan anak. Guru ataupun ustadz-ustadzah itu hanya mensupport supaya anak kita terbentuk menjadi orang yang kita harapkan. Tapi kita orang tua ini adalah madrasatul ula. Kita inilah penentu dari pendidikan anak-anak kita. Jadi berdoa kepada Allah, beli harga kesuksesan itu, tempuhi jalan kesuksesan untuk anak kita, sekuat tenaga kita, sekuat perjuangan kita, karena kita ingin sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia diraih oleh anak kita, maka tempuhilah jalannya. Karena Rasulullah SAW juga menempuh jalan itu, karena juga dari ibu Rasulullah SAW menempuh jalan ini juga. Jadi ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mulia. Ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Allah ridha. Dan insya Allah dengan kita menempuh jalan untuk mengantarkan anak menjadi anak yang hebat, anak yang mulia, juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain perbaiki ilmu, perbaiki adab. Ini adalah kunci dalam berislam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Adab, akhlak yang tinggi itu kuncinya. Karena Imam Malik berpesan, ya, tolong sampaikan juga kepada santri-santri murid-murid kita. Pesan Imam Malik kepada seluruh murid. Nah, ini saya pesankan lagi. Ya. Saya pesankan lagi sebagai penutup murid kita pada malam hari ini. Imam Malik pernah berpesan kepada murid. Dan pesan ini saya pesankan lagi untuk seluruh murid dan siswa-siswi Al-Fikr. Ta'allamul adab qabla ta'allamul ulum. Mari kita bina akhlak yang baik, akhlak yang mulia sebelum kita menerima ilmu. Karena kalau sudah baik adab akhlak kita, ilmu tadi itu mudah untuk diterima. Insya Allah siswa-siswi Al-Fikri adalah siswa-siswi yang Allah ridai ilmunya. Amin. Dan Allah rahmati akhlaknya. Amin. Amin. Mohon maaf, Ustaz Salman. Ya, tayyib. Syekh tayyib Syekh Salman. Masya Allah, Allah Akbar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa atas tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Arif. Bila salah satu yang tadi beliau sampaikan adalah begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Tentu kita juga ingin cinta yang sama kepada Rasulullah SAW. Juga di akhir hayat Rasulullah ya Ustaz ya, beliau menyebutkan ummati, ummati, ummati. Artinya Rasulullah memikirkan masa depan umatnya. Barangkali bisa kalau kita contohkan misalnya dengan kondisi kita saat ini, mungkin ayah bunda sekalian, kita juga memikirkan masa depan generasi kita, anak-anak kita. 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun nanti akan jadi apa mereka? Tentu mereka itu akan jadi seperti apa yang kita inginkan jika pengorbanan kita mulai saat ini kita perbaiki. Artinya kita korbankan sedaya upaya kita. Sama seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Ayah bunda sekalian rahmati Allah, mungkin ada di antara bunda yang ingin bertanya, silakan. Kalau mulai biasanya nggak ada tanya jawab. Ini ya ini maulid spesial Ustaz. Oh gitu. boleh lanjut. Ya bunda silakan, mungkin barangkali ada yang ingin disampaikan lah ya.
Barangkali Ustadz kita bisa memberikan solusi-solusi terhadap kondisi-kondisi kita saat ini. Silakan. Ya, settingan sudah kita buka ya Ibunda. Jika ingin bertanya silakan dibuka saja mic-nya. Baik, insya Allah ayah bunda sekalian mungkin sambil ini ya, sambil mengikuti kegiatan selanjutnya. Ayah bunda sekalian, terakhir kita ingin tayangkan, barangkali nanti ada di antara ayah bunda yang ingin menanyakan juga ya. Insya Allah kita akan tayangkan kondisi pembangunan masjid kita saat ini. Alhamdulillah juga di sini kita sudah bersama Ustadz Hazirin Hasan, Kepala SMP dan SMA IT Al-Fikri. Beliau ini sebagai Ketua Fundraising ya, pembangunan Masjid Pusbendai Al-Fikri. Kepada Ustadz Hazirin, fadhol Ustadz. Masya Allah, luar biasa malam hari ini berjumpa dengan Ustadz Arif Billah. Syekhul Al-Kiram. Syekhul Al-Kiram, barakallahu fiik Ustaz. Dan itu bisa juga nampaknya nih. Begitu kira-kira. Ayah dan bunda, rahimakumullah. Alhamdulillah, barangkali 2 hari ini ada yang mengantar Ananda ke sekolah, sudah bisa melihat kondisi pembangunan masjid kita ya Ustaz Sabir ya. Iya, betul Ustaz. Jadi kami berencana insya Allah mengajak ayah dan bunda sekalian untuk sama-sama bergerak. Ya. Tidak harus kita memiliki uang yang banyak baru kita berwakaf, tidak. Tapi kita bisa memulai dari yang kecil-kecil dari kita yang kita miliki. Terus tengok kanan, tengok kiri. Kita ajak juga kawan-kawan di sekitar kita untuk sama-sama berwakaf ke masjid Al-Aqsa Pusbendai Al-Fikri. Alhamdulillah, target kita insya Allah sampai dengan Desember ini tegak payung. Artinya lantai sudah dicor, tiang sudah berdiri, atap sudah dicor, dan kubah. Dan insya Allah target kita Desember ini sudah bisa ditempati. Oleh sebab itu kami mengajak kita semua, orang tua wali murid, untuk bersama-sama berwakaf dan mengajak orang lain berwakaf. Insya Allah nanti ada beberapa hal yang akan kami titipkan ke ayah dan bunda. Semoga titipan kita itu bisa menjadi saksi bagi kita nanti di yaumil akhir. Ini ada cuplikan sedikit tentang sekelumit gambaran pembangunan di masjid kita. Tafadhol Ustaz Sabir. Alhamdulillah kondisinya sekarang sudah sudah berdiri, sudah selesai ininya. Alangkah indah orang bersedekah dekat dengan Ini masa di mana kita membuat fondasi. Harta yang sedekah akan bertambah, akan bertambah. Mulai dipandang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panitia pembangunan Masjid Al-Aqsa Pusbendai Al-Fikri Riau. Kami mengajak kaum muslimin dan muslimah untuk menyalurkan infak, sedekah dan wakafnya untuk pembangunan masjid. Semoga menjadi amal soleh dan amal jariah yang akan mengalir pahalanya sampai akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang ingin berdonasi, insya Allah sudah kami terakan di situ nomor rekening kami di Bank Riau Kepri dan Bank Syariah Mandiri. Atau bisa langsung ke sekretariat kami di alamat Jalan
nomor 1 RT 002 RW 010 Kelurahan Tangkeran Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Riau. Untuk nomor telepon 0761 863 587 dan nomor WA 0852 6546 Atas sumbangan Bapak dan Ibu para muslim, kami selaku panitia donasi pembangunan masjid mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah Ta'ala memberi pahala berlipat ganda kepada Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Baik, itu tadi ayah dan bunda sekalian. Semoga berkah bagi kehidupan kita insya Allah. Kami kembalikan ke pembawa acara Mr. Sahadir Siagian. Baik, alhamdulillah Ustadz. Syukron kasih kepada Ustadz Irin yang telah menyampaikan kondisi terakhir ya tentang pembangunan masjid kita. Dan mungkin juga Ustadz Irin juga kumpulan dari infak yang di-share ya Ustadz ya. Yang terakhir ini kumpulan infak yang di-share baik dari ayah bunda sekalian. Terkumpul berapa Ustadz Irin? 123.970.000 dan juga ya beberapa material lain ya, ada yang berbentuk batu bata dan juga lain. Ya betul. Baik, bunda sekalian, mudah-mudahan infak yang sudah diberikan menjadi amal jariah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, ayah bunda sekalian serta ustaz-ustazah, sepertinya kegiatan kita sudah sudah selesai. Untuk itu, untuk mengambil berkah, kembali mungkin kami mintakan Ustadz Al-Fadil, Ustadz Arif Billah untuk menutup kegiatan kita malam ini, Ustadz. Kepada Ustadz, Pak Fadil, Ustadz. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar kepada Allah, menjemput kebaikan dan meminta kesalahan. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو القيوم ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لك الحمد كله يا الله ولك الشكر كله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم سلم منا إلى نبينا محمد. اللهم ارزقنا البركة ببركة نبينا محمد. اللهم ارزقنا السعادة ببركة نبينا محمد. اللهم زد في قلوبنا محبة إلى نبينا محمد وما يقرب إليه يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يا رحمن واغفر لنا يا غفار. اللهم يا رحمن يا مجيب. اللهم اجعل ذريتنا صالح والصالحة. اللهم اجعل ذريتنا صالح والصالحة. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها
واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحيها بمعرفتك وامتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan pertemuan kami pada malam hari ini, ya Allah, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mohon sampaikan salam rindu kami untuk Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mohon sampaikan terima kasih kami untuk Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar cintanya kepada kami, ya Allah, yang begitu besar sayangnya kepada kami, ya Allah. Mohon sampaikan terima kasih kami, ya Allah. Mohon sampaikan terima kasih kami kepada Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami minta, kami mohon, ya Allah. Izinkan kami bersama Rasul kami di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, mohon catat kami sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah, yang dapat bersama dengan kekasih kami Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mohon masukkan kami ke barisan saf-saf orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad di syurga, ya Allah. Ya Allah, mohon masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mohon jadikan kami dari orang-orang yang mendapatkan kebersamaan dengan Nabi kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, anak kami menjadikan anak yang saleh dan saleh. Anak yang saleh dan saleh, ya Allah. Anak yang berdiri di salat jenazah kami, ya Allah. Anak yang selalu melantunkan doa ketika kami berada di alam kubur, ya Allah. Anak yang akan berlari membukakan pintu syurga untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mohon berikan keberkahan untuk anak kami, ya Allah. Mohon berikan keberkahan untuk ilmu-ilmu yang dimiliki anak kami, ya Allah. Mohon berikan keberkahan untuk masa depan anak kami, ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para ustaz dan ustazah yang telah mengajarkan ilmu kepada anak kami, ya Allah. Mohon sehat-sehatkan badannya, ya Allah. Berkahi kehidupannya, ya Allah. Berkahi setiap aktivitasnya, ya Allah. Mohon jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya saleh dan saleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mohon, ya Allah, karuniakan kepada kami kesehatan, ya Allah. Dengan sehat ini maksimal ibadah kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, mohon berikan kami rezeki yang berkah, ya Allah. Dengan rezeki ini kami bisa mensyiarkan agamamu, ya Allah. Bisa bersedekah, ya Allah. Bisa berwakaf, ya Allah. Sehingga menjadi amal baik, amal saleh yang terus mengalir pahalanya untuk kami dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudahkan urusan kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jaga negeri kami, ya Allah. Jauhkan dari semua kemunafikan, ya Allah. Jaga negeri kami, ya Allah. Jauhkan dari semua keburukan, ya Allah. Jaga negeri kami Indonesia, ya Allah. Jauhkan dari semua musibah, ya Allah. La ilaha illa anta, ya Allah. Subhanak inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mohon kami kabulkan doa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. La ilaha illa anta, ya Allah. Subhanak inna kunna minaz zalimin. Mohon kami terkhusus untuk pembangunan masjid, ya Allah. Pembangunan masjid di sekolah kami, Masjid Aqsa, ya Allah. Mohon, ya Allah, mudahkan pembangunannya, ya Allah. Mudahkan pembangunannya, ya Allah. Mudahkan pembangunannya, ya Allah. Agar menjadi syiar kemakmuran agamamu di negeri Melayu ini, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah, kita ucapkan kepada Ustaz Arif atas doanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Arif atas tausiah pada malam hari ini.
Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita semua kemudahan, tentunya kemudahan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan juga kepada seluruh ayah dan bunda sekalian juga, serta ustazah pada malam hari ini, Allah senantiasa berikan kita kesehatan, kemudian dilindungi kita dari segala wabah penyakit, dan juga dimudahkan segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda sekalian, terima kasih atas kehadiran ayah bunda sampai dengan selesainya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan atas keaktifan ini ya, menjadi gambaran kesungguh-sungguhan kita terhadap pendidikan anak-anak kita, bagaimana agar anak kita menjadi anak yang soleh-solehah tentunya, dan juga menjadi kebanggaan kita, yaitu qurrata a'yun, ya, sebagai kebanggaan kita sebagai orang tuanya. Mungkin sampai di sini acara kita tutup sama-sama dengan melafalkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, syukran Syekh Al-Kabir. Ya Syekh Al-Azim. Insyaallah. Ada itu orang baca 1.100 orang 1.000. Ya mas 1.000 ada 1.000 orang hadir. Saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semua akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panitia pembangunan Masjid Al-Aqsa Puspende Al-Fikri Riau
Kami mengajak kaum muslimin dan muslimah untuk menyalurkan infak, sedekah, dan wakafnya untuk pembangunan masjid. Semoga menjadi amal soleh dan amal jariah yang akan mengalir pahalanya sampai akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang ingin berdonasi, insya Allah sudah kami terakan di situ nomor rekening kami di Bank Riau Kepri dan Bank Syariah Mandiri. Atau bisa langsung ke sekretariat kami di alamat Jalan Merak nomor 1 RT 002 RW 010 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Riau. Untuk nomor telepon 0761 863 587 dan nomor WA 0852 65461673. Atas sumbangan Bapak dan Ibu para muslimin, kami selaku panitia donasi pembangunan masjid mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah Ta'ala memberi pahala berlipat ganda kepada Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang. Harta yang sedekah akan bertambah, akan